Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita belajar ilmu pengetahuan alam kelas 4. Materi sebelumnya kita membahas tentang cahaya. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Cahaya ada dua, yaitu cahaya tampak dan tidak tampak. Sifat-sifat cahaya yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Materi hari ini kita akan belajar kembali tentang sifat-sifat cahaya. Dengan tujuan pembelajaran agar kamu dapat lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya melalui pengamatan atau gambar. Sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahas satu persatu. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat terjadi bila cahaya melewati sebuah medium perantara. Berkat cahaya merambat lurus, contohnya cahaya matahari yang menembus jendela, lampu sorot di lapangan sepak bola, berkat cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar, dan cahaya dari lampu senter. Cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah gelas, kaca, akuarium, dan kaca jendela. Ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat dengan jelas karena akuarium dan air di dalamnya merupakan benda bening. Adapun benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Contoh benda gelap adalah papan, buku, dan cermin. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan, namun akan membentuk bayangan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap, seperti permukaan air dan cermin. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang, hal ini akan mengakibatkan sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan benda aslinya. Pemantulan teratur. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap, hal ini akan mengakibatkan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Misalnya pemantulan pada cermin dan permukaan air yang tenang. Cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kolam terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Pembiasan cahaya dari udara ke air menyebabkan sinar bias mendekati garis normal, sedangkan pembiasan cahaya dari air ke udara menyebabkan sinar bias menjauhi garis normal. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Contoh benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma kaca dan titik-titik air. Hasil penguraian warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Susunan warna tersebut biasa dinamakan dengan spektrum warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi. Sebelum kita ke sesi berikutnya, sama-sama kita lakukan aktivitas berikut ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sifat-sifat cahaya adalah merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Cahaya merambat lurus bila mengenai sebuah medium perantara. Cahaya menembus benda bening jika mengenai benda bening dan membentuk bayangan jika mengenai benda gelap.
Pemantulan cahaya ada dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Cahaya dapat dibiaskan bila melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Cahaya dapat diuraikan bila mengenai benda tertentu. Tugas hari ini adalah kerjakan soal berikut ini ke dalam buku latihan masing-masing. Sebagai referensi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, baca buku USPS halaman 112. Sekian pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.